Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinur Veda Mazid dengan NIM 116. Di sini saya ingin menjelaskan terkait materi relasi dan fungsi kelas 8. Oke baik, kita langsung mulai saja. Oke, apa sih yang kita pelajari hari ini? Nah, untuk pada materi relasi fungsi hari ini, kita akan mempelajari yang pertama adalah pengertian relasi, yang kedua ada penyajian relasi, lalu pengertian fungsi, syarat fungsi, jenis fungsi, dan notasi fungsi, serta contoh-contoh yang akan kita bahas nanti. Nah, yang pertama yaitu relasi. Nah, relasi adalah hubungan antara himpunan dari daerah asal, yaitu daerah domain, dan daerah kawan, yaitu kodomain. Nah, daerah hasil itu dari hubungan domain dan kodomain disebut dengan range. Contohnya, saya gambarkan terlebih dahulu. Yaitu beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu anggota B beranggotakan 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan relasi yang dapat kita simpulkan yaitu A permintaan terhadap B yaitu B lebih besar dari himpunan A. Maka range yang kita dapat, range-nya yaitu adalah anggota 2, 3, 4, 5, dan 6. Kenapa kita mendapatkan range anggota 2, 3, 4, 5, 6? Karena hubungan antara himpunan A dengan B yaitu hubungan lebih dari yang dapat kita simpulkan yaitu anggota 2 lebih dari 1, anggota 3 lebih dari 2, dan seterusnya sampai anggota ke-6 yang himpunan B lebih dari himpunan A. Selanjutnya yaitu cara menyatakan relasi dalam diagram panah. Nah, untuk cara menyatakan relasi itu kita dapat menyatakan dengan 3 cara. Kita bahas dulu yang pertama yaitu dengan cara diagram panah. Dan dengan cara diagram panah itu cara menyatakannya dengan membuat dua bangun yang mempresentasikan domain dan kodomain. Kemudian dihubungkan dengan tanda panah. Kita memiliki himpunan yang pertama yaitu himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, sebentar. Serta himpunan B yaitu 1, 4, 9, 16, dan 25. Nah, kita menyatakan dengan membuat dua bangun. Kita sudah membuat dua bangun yang mempresentasikan domain dan kodomain. Nah, kita sudah mendapatkan domain yang beranggotakan 1, 2, 3, dan 4. Dengan cara menulisnya seperti ini serta menggambarkannya bangun bulat seperti ini. Lalu kita membuat gambar yang berisikan himpunan B yaitu 1, 4, 9, 16, dan 25. Kemudian kita hubungkan antara himpunan A terhadap himpunan B dengan berbentuk tanda panah. Kita hubungkan 2 ke 4, 3 ke 9, dan 4 ke 16 seperti ini. Kita sudah membuat relasi dengan diagram panah. Baik, selanjutnya kita
masuk ke dalam cara menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, himpunan pasangan berurutan itu adalah metode penyajian relasi atau fungsi dengan memasangkan anggota domain X dan kodomain Y. Misalnya kita mempunyai anggota himpunan A 1, 2, dan 3 serta anggota himpunan B 4, 5, dan 6. Misalkan di anggota himpunan A, kita gambar relasinya terlebih dahulu. Nah, dari gambar yang kita buat, contoh yang kita simpulkan, kita menulis dengan cara pasangan berurutan. Baik, cara menyatakan relasi secara diagram kartesius, selain diagram panah yang tadi kita jelaskan, relasi juga bisa ditulis dalam bentuk diagram kartesius. Sumbu X menunjukkan daerah domain dan sumbu Y-nya juga sumbu Y-nya dari daerah kodomain. Baik, kita gambar garis kartesius yang terlebih dahulu. Contoh, misalnya kita mempunyai domain 1, 2, 3, 4, 5. Untuk sumbu X-nya, maaf ini kurang jelas, ini sumbu Y ya. Untuk sumbu X-nya kita tulis domainnya terlebih dahulu, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan sumbu kodomainnya yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, misalkan untuk relasinya seperti ini. Nah, seperti ini gambar diagram kartesius. Ini merupakan hanya contohnya saja, belum saya terapkan kepada soal-soal. Jadi untuk contoh gambaran diagram kartesius seperti ini ya teman-teman. Kita lanjut menuju setelah kita membahas mengenai relasi, selanjutnya kita membahas tentang fungsi. Fungsi adalah hubungan antara daerah domain dan kodomain, di mana setiap satu anggota domain tepat berpasangan dengan satu anggota kodomain. Setiap fungsi sudah pasti relasi, akan tetapi relasi belum pasti merupakan fungsi. Nah, saya contohkan terlebih dahulu gambarnya. Misalkan kita mempunyai himpunan A, kita gambarkan diagram panah terlebih dahulu agar mudah untuk dipahami. Kita mempunyai himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, 4. Lalu himpunan B yang merupakan beranggotakan 1, 2, 3. Nah, dalam konteks ini, fungsi itu dimana setiap satu anggota domain tepat berpasangan dengan satu anggota kodomain. Nah, dalam anggota domain yaitu himpunan A 1, 2, 3, 4 itu harus mempunyai pasangan tepat satu dengan anggota kodomain. Seperti ini teman-teman. Jika ada anggota domain yang tidak mempunyai pasangan, itu tidak dikatakan sebagai fungsi. Yang kedua yaitu syarat fungsi. Bisa kita katakan fungsi jika setiap anggota domain harus memiliki pasangan. Yang kedua yaitu anggota domain tidak boleh memiliki lebih dari satu pasangan. Contohnya ya teman-teman, kita mempunyai himpunan A
beranggotakan 1, 2, dan himpunan B beranggotakan 3, 4, dan 5. Nah, setiap anggota domain harus memiliki pasangan. Setiap anggota, berarti dalam konteks himpunan A dan B ini, setiap anggota himpunan A harus memiliki pasangan terhadap anggota kodomain, yaitu anggota himpunan B 1 berpasangan dengan 3, 2 berpasangan dengan 5. Jadi dikatakan sebagai fungsi, yaitu jika setiap anggota domain harus memiliki pasangan terhadap anggota kodomainnya. Nah, kita contoh yang kedua, kita gambarkan himpunan A dan himpunan B. Nah, misalkan kita gambarkan seperti ini himpunan A dan himpunan B-nya. Nah, ini tidak dapat dikatakan sebagai fungsi ya teman-teman. Karena apa? Karena anggota domain ini, anggota himpunan A, memiliki lebih dari satu pasangan. 2 ini lebih dari satu pasangan, jadi tidak dapat dikatakan sebagai fungsi. Dan setiap anggota domain, kan tadi kan setiap anggota domain harus memiliki pasangan. Nah, di sini anggota 3 dan 4 itu tidak memiliki pasangan sama sekali. Jadi kita tidak dapat dikatakan sebagai fungsi. Seperti itu. Selanjutnya kita menuju ke jenis fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi injektif. Fungsi injektif adalah fungsi yang anggota kodomainnya hanya boleh berpasangan dengan satu anggota domain. Contohnya kita memiliki himpunan A yang beranggotakan 4, 6, dan 8, yaitu itu merupakan domain, dan himpunan B yang merupakan kodomain beranggotakan 6, 8, dan 10. Nah, dalam fungsi injektif ini adalah fungsi yang anggota kodomainnya hanya boleh berpasangan dengan satu anggota domain. Seperti ini teman-teman. Nah, jadi anggota kodomainnya ini, kodomainnya 6, 8, 10 itu hanya boleh berpasangan dengan satu anggota domain. Seperti itu. Selanjutnya yaitu fungsi surjektif. Fungsi surjektif itu adalah merupakan fungsi yang anggota kodomainnya tidak boleh ada yang tidak berpasangan. Pada fungsi ini setiap anggota kodomain boleh berpasangan dengan lebih dari satu anggota domain. Misalkan kita mempunyai himpunan A 1, 2, 3, dan 4 serta himpunan B 5, 6, 7. Fungsi yang anggota kodomain tidak boleh ada yang tidak berpasangan. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Untuk fungsi surjektif ini anggota kodomain tidak boleh ada yang tidak berpasangan. Nah, untuk anggota 5, 6, 7 semuanya harus mempunyai pasangan di domainnya. Pada surjektif ini juga setiap anggota kodomain boleh berpasangan dengan lebih dari satu anggota domain. Seperti 7 ini, dia mempunyai pasangan dari anggota domain dari pasangan anggota 2, 3, dan 4. Jadi untuk penggambaran ini kita sebut sebagai fungsi surjektif.
Selanjutnya yaitu fungsi bijektif. Fungsi bijektif adalah fungsi yang anggota kodomain tidak boleh ada yang tidak berpasangan, dan setiap anggota kodomainnya harus berpasangan dengan tepat satu anggota domain. Artinya apa? Artinya anggota kodomain tidak boleh bercabang. Contoh, kita buat himpunan A terlebih dahulu. Fungsi yang anggota kodomain tidak boleh ada yang tidak berpasangan. Untuk anggota himpunan B semuanya berpasangan ya, sudah benar. Dan setiap anggota kodomain harus berpasangan dengan tepat satu anggota domain. Nah, kita mempunyai anggota kodomain semuanya sudah berpasangan tepat satu terhadap anggota domainnya ya teman-teman. Seperti ini penggambarannya. Ini disebut dengan fungsi bijektif. Selanjutnya yaitu notasi fungsi. Penulisan fungsi sama seperti relasi, misalnya notasi dari fungsi A ke B bisa dinyatakan sebagai fungsi A pemetaan B atau fungsi atau F dalam kurung A sama dengan B. Nah, notasi tersebut memiliki arti fungsi F memetakan setiap anggota himpunan A dengan satu anggota himpunan B. Kita beri contoh. Misalnya kita memiliki himpunan A pada mengatakan 2, 4, 6, dan 8. Himpunan B 4, 8, 12, dan 16. Ini disebut dengan fungsi F memetakan setiap anggota himpunan A terhadap anggota himpunan B. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi untuk penulisan nota fungsi itu kita bisa tulis FA tanda panah ke B. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kita lanjut terhadap contoh soal. Di sini ada contoh soal yang pertama, yaitu sebuah fungsi f x terhadap y dengan fx sama dengan 4 ditambah 2x memiliki daerah asal yaitu 1, 3, 5, 7. Gambarkan diagram panah fungsi tersebut. Jadi kita memiliki fx sama dengan 4 ditambah 2x dengan domainnya 1, 3, 5, dan 7. Untuk fungsi fx terhadap y, mari kita cari ke domainnya dengan cara mensubstitusikan x ke dalam fungsi tersebut. Nah, kita masukkan domainnya yang pertama adalah 1, hasilnya adalah 6, 3, 4 ditambah 2 dikali 3
4 ditambah 2 dikali 5 sama dengan 14. Fungsi 7 sama dengan 4 tambah 2 dikali 7 sama dengan 18. Nah, kita sudah memiliki kodomennya, yaitu ada 6, 10, 14, dan 18. Tinggal kita buat diagram panahnya. Satu, 3, 5, 7, dan anggota B kita ambil dari yang telah kita hitung tadi, yaitu 6, 10, 14, dan 18. Nah, seperti ini teman-teman, gambar diagram panah fungsi fx sama dengan 4 ditambah 2x tadi. Selanjutnya yaitu contoh soal yang kedua, diketahui himpunan A sama dengan 1,2, 2,3, 3,4, dan 4,5. Apakah relasi tersebut merupakan fungsi? Nah, kita gambar terlebih dahulu menggunakan diagram panah supaya lebih mudah, teman-teman. Dari himpunan A tadi kita dapat disimpulkan bahwa daerah domainnya yaitu 1, 2, 3, dan 4, dan daerah kodomainnya yaitu 2, 3, 4, dan 5. Jadi kita hanya tinggal memasangkan saja dengan cara diagram panah seperti yang kita pelajari tadi. Nah, pertanyaannya adalah apakah relasi tersebut merupakan fungsi? Nah, kan kita lihat terlebih dahulu apakah fungsi ini di daerah asalnya, di daerah domainnya itu mempunyai tepat 1 pada daerah kodomain. Nah, kita mempunyai diagram himpunan A dan B. Setelah kita melihat diagram panahnya, kita dapat simpulkan bahwa ini merupakan relasi. Karena apa? Karena seperti yang kita pelajari tadi pada syarat fungsi, setiap anggota domain harus memiliki pasangan, dan anggota domain tidak boleh memiliki lebih dari 1 pasangan. Kita lihat dari himpunan A itu mempunyai pasangan terhadap himpunan B. 1, 2, 3, 4 semuanya memiliki pasangan pada himpunan B, dan tidak ada yang tertinggal pada anggota himpunan A. Jadi kita simpulkan bahwa himpunan A, B itu merupakan fungsi. Oke, baik, terima kasih untuk materi relasi dari fungsi yang saya paparkan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.